Bisnis rapid test. Nah, saya mengkhawatirkan jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati, beredar kabar belakangan ada rumah sakit yang terindikasi nakal. Manfaatkan pasien untuk diajak kong kali kong mau berstatus sebagai pasien COVID-19 agar rumah sakit bisa mendapatkan anggaran besar dari pemerintah. Modusnya, rumah sakit tawarkan janji berikan sejumlah uang jika pasien atau keluarganya setuju. Istilahnya sih uang santunan. Kami mendapat kesaksian dari salah satu keluarga pasien yang ada di ibu kota. Begitu jadinya kayak semacam bisnis, kayak apalagi kan anggarannya banyak ya. Karena setelah saya dengar juga saudara saya cerita ya, dia anaknya meninggal. Padahal meninggalnya cuma asam lambung, cuma ditawarin sama pihak rumah sakit mau dibikin COVID aja mah meninggalnya. Jadi nggak jelas nggak mau lah. Dia menolak lah, walaupun ada embel-embel katanya ada jaminan berapa uang santunan 15 juta, cuma kan tetap aja nggak mau. Atas kesaksian ini, tim kami sudah berupaya mengklarifikasi ke pihak rumah sakit yang disebut saksi. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak rumah sakit belum juga memberikan keterangan. Indikasi serupa juga pernah dilontarkan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah pada rapat bersama Rabu pekan lalu. Ia sebutkan salah satu rumah sakit di Ciamis, Jawa Barat juga nakal. Kami menelusurinya dan bertanya pada salah satu warga yang anggota keluarganya meninggal dengan status pasien COVID-19. Prayudi, warga Ciamis ini baru saja kehilangan sang istri. Sebelum dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, istrinya divonis menderita tumor otak. Sebenarnya kan karena penyakit tumor, tapi kan karena terlalu lama dirawat di rumah sakit, ada kemungkinan terpaparnya di rumah sakit gitu. Sepeser pun nggak ada. Bahkan kami di sini setelah setelah diisolasi di sini, setelah menjalani tes swab di sini, malah kita dengar di daerah Pasar Panjalu gitu, kita katanya ada isu keluarga menerima uang dari pemerintah gitu. Wah, itu bohong besar gitu. Yudi memiliki catatan biaya perawatan almarhumah istrinya selama 10 hari. Mencapai 16 juta rupiah belum termasuk biaya pemakaman. Tanggapi adanya isu miring, Bupati Ciamis membantah keras adanya rumah sakit nakal di wilayahnya. Kami selalu update data COVID itu setiap hari. Dan kami yang lebih jelas bahwa untuk tes positif atau negatifnya, kita belum mempunyai tes untuk PCR. Kami masih merujuk ke Labkesda Jawa Barat. Jadi yang menentukan apa itu positif atau negatif bukan kewenangan rumah sakit kami. Berdasar surat Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada April 2020, biaya pengobatan pasien terkonfirmasi COVID-19 berkisar mulai dari 7,5 juta rupiah hingga 16,6 juta rupiah per harinya. Biayanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasien, apakah dengan atau tanpa komplikasi. Misalnya saja bagi pasien COVID-19 dengan komplikasi, biaya perawatan pasien corona di ruang ICU dengan ventilator mencapai 16,5 juta rupiah. Jika tanpa ventilator, 12,5 juta rupiah. Maka bisa dibayangkan jika satu pasien saja mesti dirawat minimal 10 hari, biayanya sudah mencapai 100 juta lebih. Pemerintah pun tekankan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 biaya perawatannya ditanggung dengan klaim ke BPJS Kesehatan. Maka pastinya anggaran penanganan pasien corona ini pun disiapkan besar oleh pemerintah pusat. Apakah gara-gara ini rumah sakit mulai cari celah? Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yakinkan semua rumah sakit punya etika baik. Jika memang menemukan indikasi nakal, maka Kementerian Kesehatan pun siap menerima aduannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.